guys, welcome back to channel Omewa. Oke teman-teman, kesempatan kali ini Omewa mau nge-review RC lagi. Dan kali ini keluaran RC dengan model terbaru dari WPL. Nah, kemarin WPL sudah berulah lagi mengeluarkan RC versi Jimny Jangkrik ya, terakhir teman-teman. Dan sekarang WPL mengeluarkan seri terbarunya dengan kode WPL C94. Dia mengambil dari modelnya Jeep buatan Rusia. Wow, di tahun 1972 dengan kode UAS 469 kalau tidak salah. UAS itu apa? Ini kendaraan perang teman-teman. Waktu perang dingin di saat perang dunia kedua ya kalau nggak salah. UAS dari kata Ulfanovsky Automobilny Zavod kalau nggak salah ya teman-teman. Mohon maaf kalau menyebutnya salah, nanti teman-teman bisa baca di sini karena ini bahasa Rusia. Nah, gimana RC ini? Apakah bagus atau enggak? Kalau mobil aslinya sih RC off-roadnya, mobil off-roadnya benar-benar dia badak dan dia bisa menghalang segala medan dan bisa diajak perang. Apakah RC-nya bisa diajak perang juga? Langsung aja yuk kita akan simak RC dari WPL C94. Jangan kemana-mana teman-teman, dan jangan lupa di like dan subscribe. Buat yang belum like dan subscribe, di like dan subscribe dulu di sini. Kalau yang sudah di like dan subscribe, jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman nggak ketinggalan seputar RC adventure terbaru lainnya nih. Kita akan simak langsung aja yuk. WPL C94, check it out. Nah, ini teman-teman untuk RC-nya, dan sudah ada di sini dari awal ya teman-teman. Teman-teman sudah lihat tadi tracer RC-nya gimana? Bagus apa enggak? Nah, Omewa belum lihat. Ayo kita akan buka sama-sama karena ini konten tidak di-endorse sama sekali. Jadi kita akan bicara apa adanya, apa yang disuguhkan si WPL kita akan simak bareng-bareng melalui sudut pandangnya Omewa sendiri ya teman-teman. Tapi teman-teman ingat ya, satu sudut pandang itu enggak bikin teman-teman merasa lebih puas. Jadi teman-teman wajib mensupport untuk review-review lainnya agar teman-teman mendapatkan banyak gambaran tentang RC ini dan lebih mantap lagi untuk memilih RC ini menjadi RC yang pertama, kedua, atau ketiga, atau keempat, atau kelima, atau ke-10 ya. Oke teman-teman, untuk RC-nya seperti ini. Wow, sama seperti WPL seri sebelumnya, dia menggunakan packaging yang bagus dan minimalis sekali. Untuk layoutnya seperti ini teman-teman, kita disuguhkan dengan modelnya si Jeep perang dari Rusia di UAS 469 tahun 1972 nih teman-teman. Keren sih, ini warnanya hijau army ya, kalau kebanyakan RC zaman dulu tuh hijau army. Dan officialnya ini adalah official license resmi loh. Gila kan, WPL itu sekarang mainnya tuh bodinya tuh official resmi semua. Kemarin dari Jimny, Suzuki itu official resmi, dan sekarang dari UAS ini official resmi juga untuk Jeep model ini nih. Oh keren, ini ada WPL di sini UAS 469, Vesico dan license resmi. Nah ini ada teman-teman untuk stiker license resmi bahwa misalnya model ini adalah model yang benar-benar sudah didaftarkan resmi. Jadi detail-detailnya bakalan ciamik banget. Kita akan simak sama-sama teman-teman. Untuk layout di bagian samping sini aja ada tampak muka. Di bagian belakang ini ada yang varian warna putihnya saja. Kemudian di sini ada kap mesin yang bisa dibuka. Kemudian kap bagian atap atau kanvasnya juga bisa dibuka ya, kayak kemarin si Jimny Jangkrik juga bisa. Dan ini juga pintu kacanya juga bisa dibuka teman-teman. Kemudian kaca depan juga bisa dilipat ke depan. Nah ini ciri-ciri untuk jeep-jeep perang zaman dulu ya teman-teman, agar kalau kita mau menembak musuh itu yang ada di depan itu langsung tidak terhalang sama kaca, langsung blur gitu. Oke, untuk bagian atasnya kayak gini aja, nggak ada gambar-gambar yang lain. Dan bagian bawah ini tetap warning-warningan buat anak-anak usia di bawah 6 tahun. Langsung aja yuk kita akan buka. Untuk segelnya ini masih baru, jadi aku belum pernah buka sama sekali. Kita akan lihat impresi pertama-tama teman-teman, apakah nanti sesuai ekspektasi yang kita bayangkan ya. WPL itu memang ajib untuk membuat desain-desain yang official gitu. Mirip banget soalnya. Ini skalanya 1/12 ya teman-teman. Jadi tidak 1/10, tapi memang sudah ada tulisannya di sini itu WPL dengan skala 1/12. Yap, ini nih. 1/12 scale model car. Jadi bukan 1/10 ya. Jadi jangan ada pertanyaan lagi, ini 1/10 apa 1/12? 1/12. Ini 1/12. Di sini kita akan keluarkan dulu remote-nya, nyangkut. Copot. Tumben ini agak susah.
Wait, oke, nice. Ini remote-nya sini teman-teman, tadi seperti biasa. Wow, kita dikasih remote yang sama seperti remote-nya si WPL C84 kemarin yang Jimmy Jangkrik terakhir. Jadi kita dikasih cover kayak gini. Ini remote-nya sih bagus, untuk desainnya keren. Ada cover putih-putihnya ini. Wah, nanti kita akan bahas teman-teman. Dan ini adalah tempat baterai, bukan, ini tempat obeng, dimana kita dikasih obeng cadangan serta kunci-kunci cadangan kalau kita mau benerin RC-nya di off-road ya. Misalkan ini off-road macet, lupa nggak bawa obeng, tenang, di sini ada obengnya. Keren sih, desainnya keren, remote-nya keren. Untuk RC-nya seperti ini nggak ada apa-apa lagi, nggak ada ban cadangan juga di sini. Untuk packagingnya simple, seperti WPL sebelumnya, dia menggunakan packaging kardus, tidak ada styrofoam, tidak ada busa-busa pelindung, hanya di staples saja seperti ini. Ya, di staples doang. Oh, ini warnanya putih nih, keren. Oke, ini RC-nya teman-teman. Kita akan singkirkan dulu packagingnya. Kita akan singkirkan dulu RC-nya dan kita akan lihat dulu apa kelengkapan yang dibawa. Yang pertama adalah remote dengan tipe kayak gini, ada pelurunya buat tembak-tembakan ya, dar. Terus desain remote-nya enak teman-teman. Jadi ini enteng seperti WPL yang kemarin versi Jimmy Jangkrik. Ya, ini terakhir Jimmy Jangkrik itu kayak gini. Jadi remote-nya tuh enteng banget. Terus kalau kita mau ganti baterai, memasang baterai di sini tuh agak sedikit susah karena di sini dikasih obeng. Ya, tenang, di sini tuh udah dikasih obeng sama pabrikan. Tinggal kita buka, tinggal kita masukin baterainya aja. Sudah terbuka. Nanti ini bisa dimasukkan ke dalam sini lagi biar nggak hilang ya. Awas dicolong temennya. Nah, gini baru nanti ini dimasukin ke sini lagi. Selesai. Ini desain yang cukup menarik sih untuk remote ini, karena nggak semua RC itu memiliki desain yang unik di skala 1/12 di harga yang 700 ribuan. Ini murah loh teman-teman, 700 ribuan kita mendapatkan desain kayak gini, dan ini bisa dilepas seperti yang Om Ewak bilang kemarin ya. Untuk steeringnya itu agak sedikit pulen, cuma yang bagian gas-gasnya ini agak sedikit enteng sih. Ya kalau buat pemula sih enak sih. Ini di sini ada steering trim untuk menyocokkan bagian tengah steering. Kemudian di sini ada tombol on off, di sini juga ada tombol steering rate-nya juga, ada tombol brake-nya juga, dan covernya ini tuh bisa dilepas loh. Wah, baru-baru udah dirusakin ya. Somplak lah wis. Yap, bisa dilepas, ininya katut. Gak apa-apa, ini bisa dilepas, terus dipasangkan ke sini lagi. Nah, kan. Jadi remote-nya nggak terlalu norak, mungkin kalau nggak suka ini covernya ini bisa gitu. Untuk feel-nya enak karena kita dikasih grip busa seperti ini teman-teman. Jadi kalau one hand steering tuh masih nyaman sekali. Nice sih, cukup lah untuk remote beberapa saat. Kalau sebelum kita ganti remote yang lain, ini pakai remote bawaannya sudah oke. Apalagi kalau dikasih cover kayak gini kan agak sedikit keren sih daripada yang lain, remote yang lain. Oke, untuk remote-nya seperti ini teman-teman, masih menggunakan remote yang sama di seri sebelumnya di WPL Jimmy Jangkrik. Oke, kelengkapannya yang dibawakan lagi nih, ada kabel USB untuk charge, ada stiker WPL Singa Naga. Enggak, ini stiker barongsai teman-teman. Stiker naga barongsai. Terus ada spion-spionnya ala-ala di sini. Ini terbuat dari plastik, bisa dilipat-lipat juga sih sepertinya. Sama dikasih obeng lagi nih. Wow, baik hati ya. Kita 700 ribu dapat obengnya 2. Oke sih, nggak apa-apa, aman. Terus kita dikasih stiker yang meling kayak gini, gelap-gelap gini buat spionnya aja. Sama ini ada kertas koran teman-teman, kalau kita lagi sibuk sambil baca koran juga bisa, sambil mempelajari. Di sini tuh ada caranya masang baterai, cara yang hidupinnya, nggak pakai kayak gini kan ya udah bisa toh. Ini bisa diabaikan. Dan sekarang ini RC-nya, wow. Untuk wheelbase-nya ini di angka 197 kalau nggak salah teman-teman. Nanti kita akan cek bersama-sama untuk wheelbase dari RC ini tuh kayaknya di angka 197, benar ya, hampir di 200 mm, artinya wheelbase-nya itu hampir 20 cm.
lumayan panjang nih. Mengingatkan panjang wheelbase ini tuh sama kayak MN82 ya. Itu mirip teman-teman. Kemudian untuk bodinya, wah ini dikletek dulu nih. Oke, keren nih bodinya. Ini seperti bodi UAS 469. Nah, bodi ini Rusia banget ya teman-teman, karena ini memang ini untuk mobil perang. Jadi desainnya ya seperti ini. Karena ini memang tahun 1972, jadi menggunakan shock absorbernya yang masih lift spring. Ya ini scale ya. Sama seperti WPL Jimny Jangkrik kemarin, dia menggunakan lift spring juga. Kita akan cek untuk detail-detailnya. Kita mendapatkan wiper di sini nggak bisa digerak-gerakin. Wipernya ini timbul, sudah terpasang aksesorisnya. Kemudian di sini ada tatakan untuk kaca ketika dibuka ke depan. Pintunya bisa dibuka apa enggak? Woi, pintunya. Waduh. Waduh, sayang sekali untuk pintunya ini nggak bisa dibuka teman-teman. Dia menyatu dengan bagian sini nih. Iya. Jadi berbeda dengan WPLC versi Jimny Jangkrik yang kedua pintunya bisa dibuka, bahkan sampai benar-benar bisa dilepas ya. Kalau ini nggak bisa dibuka nih handle-nya nih. Nggak bisa dibuka guys. Gitu. Terus ini kita mendapatkan lampu sorot di sini ya, kecil banget, lucu tapi. Lampu sorot di sini. Kanvasnya ini bisa dibuka nanti teman-teman. Kita akan cek. Kemudian kita mendapatkan spare tire ban cadangan di sini juga. Perlampuan realistiknya kita akan cek nanti apakah dia menyala dengan sempurna atau enggak. Bempernya juga sudah dikasih dan di sini ada bemper untuk menarik anhang. Oke sih, bagian depan kita dikasih bemper plastik dan ada dua jalur di sini. Dua tanduk di sini. Ini adalah shackle zaman dahulu ya. Jadi shackle-nya itu ke atas gini teman-teman. Kemudian kita ada lampunya yang retro banget. Semoga ini nyalanya kuning bukan nyalanya putih. Kalau putih kan terkesan lampu pakai LED ya. Kalau zaman dulu tuh lampunya itu kebanyakan tuh warnanya kuning. Di sini ada sen juga dan lampu DRL. Di sini juga ada sen juga di sebelah sini. Sayang sekali pintunya nggak bisa dibuka yo. Aduh. Terus untuk rodanya cukup scale teman-teman. Dia menggunakan roda yang berbeda dengan RC Jimny Jangkrik kemarin. Ini rodanya menggunakan velg plastik di angka 1,55 inch. Bannya ini profilnya pendek di angka, profilnya tipis ya, di angka 1,5 cm saja. Untuk lebar roda ini agak sedikit lembut sih. Cuma enaknya kita dikasih foam di bagian sini. Ya ini ada foamnya. Oke sih. Velgnya bukan velg bedlock, velgnya velg plastik biasa. Kita pasangkan kembali. Teman-teman kalau misalkan pakai ini RC untuk off-road beneran ya harus dilem rodanya sama velgnya. Biar nanti kalau misalkan ketemu jalan-jalan yang bener-bener bikin ngancing rodanya itu enggak velgnya aja yang berputar. Biasanya seperti itu kalau kita menggunakan velg-velg yang bukan backlock seperti ini. RC-nya jalan, velgnya yang berputar, rodanya nggak mau gerak karena selip antara velg dan roda. Untuk desainnya sih ini sosok lah kalau teman-teman suka desain dari mobil 1972 itu ini klasik antik sih. Oh, kita akan pasangkan dulu untuk apa? Spionnya teman-teman, biar RC ini nampak terkesan bagus lah. Oke, kita akan pasangkan spionnya. Oh, spionnya ada di bagian depan gini ya. Lucu sih spionnya kayak gini doang, nampilnya bukan di bagian samping tapi di bagian depan. Jadi misalkan kaca ditutup nanti spionnya juga ikut dongak nih. Mobil zaman 1972 itu seperti ini teman-teman. Jadi spion ucul, spionnya lepas. Harus dilem teman-teman, kalau misalkan mau pasang ini tuh memang harus dilem atau enggak nanti dibaut dari belakang ya. Memang harus dibaut sih. Wajib dibaut dari belakang. Gini nih, untuk desainnya nih, kalau Om Yo suka enggak? Suka sih, karena desain ini mengingatkan desain klasik di zaman 1974 Perang Dunia Kedua, Perang Dingin antara Uni Soviet ya. Ini jeep yang sering diajak perang. Oh, impresi yang pertama sih shocknya empuk. Yap, ini jenis lift spring, bener-bener shocknya menggunakan lift spring, tapi lift springnya ini empuk nih teman-teman. Tidak yang kaku kayak seri WPL D12 ya itu ya, yang pickup itu kaku banget. Kalau ini enggak. Wow,
Seru sih, meskipun ini belum menggunakan shock absorber yang ada olinya, tapi setidaknya ini shocknya lembut banget. Bumpernya kita dikasih bumper plastik, grillnya depannya seperti ini. Di sini ada logonya UAS, ada logonya UAS. Di sini kita tidak mendapatkan overfender. Di sini harusnya ya memang seperti ini sih, nggak ada overfenderan. Ini saya lepas lagi ya teman-teman. Terus di sini juga nggak ada side skirt, nggak ada, langsung polosan gini aja. Di sini ada detail-detailnya untuk engsel pintu. Sayang sekali memang pintunya nggak bisa dibuka. Sekali lagi ini pintunya nggak bisa dibuka ya teman-teman. Sekali lagi ini pintunya nggak bisa dibuka ya teman-teman. Sekali lagi ini pintunya nggak bisa dibuka. Sebel deh kalau pintunya nggak bisa dibuka gini, bad mood sekali. Terus bagian belakang ini memang kayak gini aja, jadi nggak ada overfendernya juga. Bagian sisi bumper belakang plastik semua teman-teman. Plastik, ini plastik. Oke lah seperti ini. Untuk kacanya juga oke. Nah ini bagian depan harusnya bisa dibuka ya. Oh sekarang kita dikasih penempatan baterai di bagian depan. Kalau yang Jamie Jangkrik itu agak sedikit susah karena kita harus memasangkan baterainya itu di bawah jok dan memang harus membuka kanvas untuk mengganti baterai. Kalau di WPL seri 94 ini kita menggunakan space baterai di bagian depan kap mesin nih. Electrical juga ada di sini teman-teman. Jadi nice sih, nice aja. Kita mendapatkan baterai dengan kapasitas kecil. Baterai 2S Li-ion 7,4 volt di angka 14.500 mAh. Oh enggak, 500 mAh. Ini tipe baterainya di 14500 dengan kapasitas baterai di 500 mAh aja. Ini mainnya paling sekitar 15 menit, 20 menit, mentok-mentok 30 menit udah habis. Tapi baterai ini kecil dan enak untuk dipasang-pasangkan. Kalau kita upgrade baterai besar bisa apa enggak ya? Coba cek. Nah, di sini ada baterai seri MN82 dan kita akan coba pasangkan di sini muat apa enggak? Gak muat loh. Gak muat. Wah, mikir lagi nih tempat baterai yang besar. Wah, gak muat, guys. Ya mau nggak mau kita harus beli baterai yang kayak gini tuh 3 biji atau 4 biji atau 5 biji ya. Habis ganti. Sayang sekali ini nggak muat sih. Coba kalau gini nih, pemasangannya kayak MN gitu, agak dilegokin gitu. Nggak pinter nih yang bikin baterainya nih, sempatnya nih. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Kemudian bagian perkaki-kakian kita mendapatkan suspensinya leaf spring tanpa forling ya, karena ini menggunakan leaf spring jadi nggak ada forlingan. Kita menggunakan servo di on chassis, servonya on chassis, nggak ada panhatan di sini karena dia menggunakan ini leaf spring, jadi ini benar-benar fix, nggak bisa goyang kiri kanan ya, karena memang benar-benar dia terfiksasi. Kalau karakteristiknya leaf spring itu dia kaku teman-teman, kaku, rigid, lenturnya ya antara flexing kanan flexing kiri saja, dia nggak bisa melintir gini, nggak bisa melintir. Oke sih, gearbox masih menggunakan gearbox yang sama, dia menggunakan cover plastiknya, dan ini reverse loh, kopelnya ini reverse, jadi depan belakang berputar berlawanan. Ini searah jarum jam, yang satunya berlawanan jarum jam. Ini oke sih, untuk gearboxnya sudah reverse. Ini kita mendapatkan inner fendernya full, jadi di sini kita nggak kelihatan bagian dalamannya, ini benar-benar tertutup rapat. Bagus juga sih kalau kita main off-road, jadi kalau mencuci itu nggak terlalu ribet. Cuma nanti kalau kotornya bagian dalam itu baru kerasa ribetnya. Nah, nice, kita akan coba untuk buka di bagian ini. Harusnya bisa dibuka. Nah, copot tuh. Kanvasnya ada 5 baut teman-teman, diingat ya, 5 baut, 1, 2, 3, 4, 5 bagian depan 2 PCS kayak gini. Oke, kalau kita desainnya kayak gini gimana nih teman-teman, masih meragukan nggak nih? Oke, jendelanya kita akan coba buka teman-teman, biar kita bisa lihat RC ini dengan tampilan yang nggak ada duanya gitu loh. Ciri khas WPL tuh memang dia bisa dibongkar-bongkar untuk body-bodinya. Yaps. Oke, bautnya udah dibuka 2.
Nah, nice. Ini kacanya bisa dibuka, teman-teman. Bisa dilepas, bukan bisa dibuka. Jadi nanti tampilannya seperti ini yang nggak ada kacanya. Dan seperti ini yang ada kacanya. Dan kalau kaca depan dilipat seperti ini kayak apa? Bagus sih kalau nggak ada kacanya semua ya, rata gitu, rata dek ini. Oke, kita akan lepas juga. Di sini ada 2 baut, teman-teman. Memang harus agak sedikit susah untuk menjangkau baut ini karena baut ini di cover. Oke, nice. Kaca sudah bisa dibuka dan tampilannya seperti ini. Tetot. Nah, keren kan? Mending kayak gini aja ya, nggak usah pakai kanvas-kanvas ya ini ya. Atau kanvasnya dipasang tanpa jendela. Oh, coba-coba aja teman-teman. Pasang tanpa jendela, bagus juga sih. Oke, nice juga sih tanpa jendela. Tapi kalau tanpa kaca depan kayak aneh, kayak becak. Oke, gimana untuk tampilan si RC WPLC 94 ini teman-teman? Apakah ini sesuai keinginan teman-teman semua nggak? Nih kayak gini nih. Wih. Aku suka sih bagian shocknya ini, meskipun dia menggunakan list spring, tapi empuknya ini nggak ketulungan sih. Ini membal-membal banget nih. Kalau misalkan nanti kita slow motion dengan kecepatan tinggi ini, pasti artikulasi shocknya ini main dengan epic nih. Wih. Oke, kita akan tes untuk torsinya ya teman-teman. Untuk bodinya ini sudah cukup lah, detail-detailnya oke karena dia produk license. Sayang sekali cuma ini nih, pintunya nggak bisa dibuka. Jadi nilai untuk RC ini sih berapa? 7. Sadis amat. Enggak teman-teman, enggak sadis sih. Ini memang kalau listen ya totalitas lah, nggak cuma bentuk detail-detailnya aja nih yang listen nih, totalitas lah. Sekalian kalau misalkan pintunya bisa dibuka ya dibuka sekalian, 2 ini bisa dibuka ya dibuka sekalian, jendelanya bisa dilepas ya dilepas sekalian, bukan dilepasnya 2 pieces langsung kayak gini. Kalau ini udah bener nih totalitas nih, kaca depan udah bisa ditekuk-tekuk kayak gini, oke lah, ini totalitas sekalian. Ini ya totalitas kalian bisa dibuka, dan bagian sini tuh harusnya juga bisa dibuka nih teman-teman. Kalau misalkan listen ya harusnya bisa dibuka semua sekalian, nggak usah nanggung-nanggung gitu loh WPL. Kayak kemarin si Jimny Jangkrik itu udah bagus, bisa dibuka semua antara kap mesin, terus pintu kanan kiri bisa dibuka, kemudian kanvas bisa dibuka, dan bagian bak belakang bisa dibuka, dan ada lagi bagian roda belakang tuh hangernya itu bisa digeser juga. Nice. Ini kok nanggung? Apakah memang lisensinya si UAS ini lebih mahal daripada Suzuki? Ya nggak tahu sih. Oke, kita akan tes performanya saja teman-teman. Langsung aja. Ini sudah ada baterainya, tinggal kita nyalakan. Oh, oke, nice lah. Setidaknya ini menggunakan lampu kuning, jadi terkesan retronya. Oke, kita akan masukkan baterainya. Kita akan tes RC-nya. Nyalakan lagi nih. Nyalakan dulu. Oke, lampunya kuning. Nice sih. Ini lampunya kelihatan retro karena ya memang kuning. Waktu zaman-zaman dahulu itu belum ada LED. Nah, bindingnya itu memang harus goyang-goyangkan steeringnya dulu teman-teman. Wih, jengat-jengat. Kita akan cocokin dulu untuk steeringnya. Wah, steering rad. Oh, steering rad ini gunanya untuk menambahkan radius putarnya teman-teman. Misalkan ini gini, radius putarnya ini masih lurus ya. Ini segini teman-teman. Ini pencet steering radnya. Nambah dikit ya, sama ngurangi dikit. Nambah angle dikit banget. Ya mending yang banyak sekalian lah. Nggak guna sih steering radnya. Ini brake ya. Coba tes. Oh, ada brake-nya. Kita tekan tombolnya ini sekali. Cek. Oh, ini lost nih. Tanpa brake. Oh, masih jalan sedikit-sedikit. Oke, masih jalan sedikit-sedikit. Oke, masih belandang-belandang ya ini ya. Tekan gas terus lepas. Oh, masih belandang-belandang. Sekarang kita akan tekan brake-nya. Tik. Ya. Remnya cukup pakem nih. Oke, kita akan cek untuk torsinya apakah torsi RC ini mengecewakan atau enggak. Oke, kalau menurutku sih desainnya nggak mengecewakan lah, cuma pintunya aja nggak bisa dibuka. Diulangi lagi. Was lah, kasihan tuh. Oke, nggak mau diulangi lagi, janji.
ya jangan diulangi lagi ya, masalah pintu nggak bisa dibuka ya. Tapi ya gimana, karena lisan resmi masa pintunya nggak bisa dibuka, kan udah ada tulisannya tuh, bahkan sampai ada stikernya itu, di kardusnya itu ada stiker bener-bener hologram official lisan resmi dari UAS 469 gitu loh. Iya, modelnya resmi, cuma ini nggak bisa dibuka. Itu jangan diulangi-ulangi lagi teman-teman, kasihan ini RC baru kok masa dibully terus ya. Enggak dibully sih teman-teman, kurang aja ya, kurang. Ini pintunya nggak bisa dibuka, nggak usah diulang-ulangi lagi. Oke, kita akan tes aja. Ngek, mampet. Lagi bisa ngelewati nggak? Ngek, mampet. Tambahin lagi ya torsinya ya teman-teman, nih tambahin lagi, kelihatan kan, kelihatan. Oke, kalau torsinya ditambahin lagi, tenaganya ditambahin lagi, masih oke sih. Lagi mampet lagi. Oke. Ya nggak cukup buruk lah untuk torsinya lah, persis sekali tenaganya dengan WPL seri sebelumnya yang Jimny Jangkrik, persis banget nih teman-teman, nggak ada bedanya. Kalau memang ngerasain itu bener-bener sama sih, tenaganya sama, power-powernya sama, ESC-nya ini yang paling penting, dia nggak berisik, nggak ada bunyi nyamuk, nggak ada bunyi nging yang bikin telingamu sakit sampai periksa ke THT ya. Nggak, ini nggak ada bunyi nging gitu yang kayak MN itu loh, yang RC itu loh, yang harganya sama tapi nggak lisan. Nih. Oke sih, untuk torsinya lumayan, bukan paling bagus tapi lumayan, dan feel-nya mirip banget sih Jimny Jangkrik ya. Untuk suspensinya oke nih teman-teman, bisa lihat nih artikulasi shocknya nih. Oh sis, mantap sekali. Bagian belakang pendek ya sepertinya ya, artikulasi shocknya ya. Cuma ya nggak apa-apa sih, memang ini skala 1/12. Oh nggak, belakang nggak mau naik guys. Nah, harusnya bisa ngelesep lagi, cuma dia ketahan ya. Itu tadi teman-teman, karena memang dia menggunakan lift spring ya, jadi artikulasi pelintirnya itu enggak sefleksibel kayak kita menggunakan link yang 4 link depan belakang 4 link, depan 4 link belakang 4 link ya, karena ini menggunakan suspensinya lift spring, jadi bener-bener dia tuh kaku, cuma artikulasinya masih oke sih. Nah, ini harusnya bisa masuk lagi nih. Coba yang bagian belakang kita akan cek. Nah, ini harusnya bisa masuk lagi nih. Ini kan sudah nangkring nih. Ini harusnya bisa mendelep lagi. Tuh. Kan? Kalau tuh. Ya kalau memang rigid kayak gini nih. Lift springnya. Cuma kalau misalkan belakangnya ketambahan beban, kayaknya harusnya jauh lebih oke sih artikulasinya. Kita akan tambahin. Oke, kita gendong roda yang belakang ya. Makin berat aja nih sih. Kita ajak dia naik. Wah, iya bisa masuk. Kalau bagian belakang itu bebannya pas, dia bisa masuk. Kalau bagiannya ini dikurangi ya, mungkin terlalu ringan ya. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, untuk RC-nya seperti itu. Tes di atas meja, dia nggak ada speed limiternya, langsung kenceng. Nggak ada speed limiter dari elektrikal ya, nggak apa-apa sih, itu cuma gimmick aja. Buat yang menggunakan speed limiter yang ada di remote gitu, kayak si versi MN itu ya, ini BPA yang bener ya gini, dia nggak langsung kenceng. Karena harusnya memang speed limiter itu memang tidak usah. Karena yang menggunakan RC kayak gini tuh mesti di usia 13 tahun ke atas lah, apalagi 60 tahun ke atas itu juga oke sih. Untuk speed limiter nggak penting, kalau misalkan dia menggunakan rasio gearbox dual speed gitu penting, karena memang meningkatkan torsi ya, jadi RPM diubah jadi torsi. Kalau speed limiter itu cuma kita membatasi limit saja biar anak-anak itu nggak terlalu kenceng atau ngebut mainnya, biar RC-nya nggak mudah rusak seperti itu sih. Oke teman-teman, untuk RC seperti ini berapa skor nilainya? Di 7,5 teman-teman, karena memang pintunya nggak bisa dibuka. Jangan diulang-ulang lagi ya teman-teman, ingat pintunya nggak bisa dibuka, jangan diulang-ulang. Tuh kan diulang-ulang, nggak usah diingetin lagi, karena memang ini udah bagus, pintunya nggak bisa dibuka nih kan, belakang juga nggak bisa dibuka. Kita teman-teman, gimana untuk performa dalamannya, apakah sama dengan BPLC versi C84? Kita akan simak teardown-nya langsung, yuk kita teardown RC ini, let's go.
Cekidot. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita untuk tear down apakah sebagus itu untuk RC-nya. Untuk modelnya sih oke lah, ya oke lah 7,5. Tadi 7 direvisi jadi 7,5 ya. Kenapa kok tambahan 0,5 ya? Mesake lah. Sudah susah-susah untuk membuat RC ini se-epic ini loh, di harga yang sangat worth it soalnya. Oke, karena memang harganya sudah worth it lah, sama dengan Suzuki Jimny Jangkrik ya harusnya ya sama sih benernya ya. Kita akan coba teman-teman untuk buka dari chassisnya ini dulu, kita akan cek. Oke teman-teman, untuk elektrikalnya kita bisa buka langsung dari depan ternyata. Nah, kita bisa lepas langsung kayak gini nih. Kita bisa cek. Yap teman-teman, untuk elektrikalnya ini belum di waterproofing ya. Jadi memang aduh sayang sekali untuk kita main-main air wajib ditunda dulu dan wajib ini di waterproofing dulu karena memang ini dari bawaan pabriknya masih kering kerontang, tidak ada lapisan sama sekali dan resiko untuk konslet kalau main air. Ya, kita waterproofing langsung teman-teman biar teman-teman tahu juga cara waterproofingnya, nggak tanya-tanya lagi gimana cara waterproofing. Gini nih, kita letakkan boardnya ini di sini, terus kemudian kita guyur dengan Kutex. Kita menggunakan Kutex Implora yang warnanya bening teman-teman, bisa di check out, murah banget ini, harganya nggak nyampe 10.000. Kita olesi ya, semuanya kita lapisi yang di bagian board ini. Yang penting jangan kena pin servo aja teman-teman, karena nanti kalau kena pin servo ya servonya nggak ada listrik yang ngalir ya, karena kelapis sama ini melamin ini. Oke, nice, sudah terlapis semua kah? Kita cek dulu. Oke, sudah terlapis teman-teman, tinggal kita diamkan saja selama kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Nanti kalau sudah kering, dan sebaliknya kita juga lapisi lagi dengan Kutex yang sama, terus nanti baru kita pasangkan lagi. Oke, kita singkirkan dulu. Untuk board sudah teman-teman, dan ternyata dia menggunakan UTD board circuit, jadi ESC dan receiver jadi satu. Ini kebanyakan versi-versi RC RTR ya, jadi tidak ada ESC dan receiver dipisah kecuali MN seri-seri yang terbaru. Dia menggunakan ESC dan receiver sudah terpisah, sama seperti MN82T itu. Kalau yang seri-seri WPL ini dan WPL sebelumnya itu belum menggunakan electrical terpisah, jadi dia masih menggunakan unity board circuit, receiver dan ESC. Jadi ini satu. Ini pengaruh sekali misalkan kita menambahkan ESC atau mengganti dengan motor lain yang ESC-nya terpisah, kita harus juga mengganti remote-nya. Oh, nice sih, nggak apa-apa. Sekarang kita akan coba untuk mengekspos servonya. Ini servo wajib kita cek apakah sudah di waterproofing atau belum. Kalau belum ya kita waterproofing sekalian. Ternyata di bagian kap mesin itu ada 3 baut yang memang harus dilepas. Kalau nggak dilepas nggak bisa untuk melepas chassis ini. Oke. Oke teman-teman, untuk bodinya, jadi bodinya ini menggunakan inner fender yang tertutup semua, jadi enak banget karena nanti interiornya itu minimal kotor kalau misalkan kita main ciprat-cipratan air. Tapi kalau main berendam-berendaman ya innernya juga ikut kotor sih. Dan especially untuk chassisnya ini menggunakan chassis metal loh, ini besi. Chassisnya ini besi, nggak seperti RC MN82 yang menggunakan chassisnya plastik. Ini menggunakan chassis besi aluminium, sekiranya kayak besi aluminium dengan ketebalan di angka 2 mm. Lumayan sih, lumayan membuat RC ini rigid dan kokoh sih sebenarnya. Oke sih, oke. Untuk dia menggunakan gardan plastik, kopel plastik, gearboxnya ini casingnya plastik. Kita akan cek servonya dulu. Servonya sudah di waterproofing atau belum? Servonya menggunakan gear plastik sepertinya, dan kemungkinan besar sih 99% gear plastik. Kita akan cek boardnya apakah ini sudah di waterproofing atau belum. Kalau belum di waterproofing, teman-teman harus wajib di waterproofing ya. Dan sudah ya sudah, cuma lapisannya dikit banget teman-teman, jadi harus ditambahin lagi nih. Untuk bagian atasnya ini sudah, karena sudah terlihat nampak mengkilap gitu, cuma nggak terlalu tebal. Oke, saatnya kita untuk menebalkan kembali dengan Kutex Implora warna bening. Kutex
masih andalan sampai saat ini, dari awal sampai saat ini masih menggunakan kutek Implora nih. Masih enak misalkan kutek ini kering, jadi kita bisa solder itu masih bisa. Oke, selanjutnya elektrikan sudah terlepas, board sudah, receiver sudah, baterai sudah. Yap, sekarang tentang ini nih, chassis dan gearbox serta gardannya kita akan cek. Untuk shocknya dia menggunakan leaf spring metal. Untuk arm apa kupingannya ini ya, bukan kupingan sih, ini ya inilah kayak gini nih, masih plastik. Kita akan cek dulu teman-teman. Untuk gardannya ini sudah menggunakan metal-metalnya belum. Kita mendapatkan dog C-hubnya nih ya, C-hubnya menggunakan dog bone. Dia menggunakan dog bone bukan XVD. Ini dog bone, dia menggunakan material plastik dan asnya ini sudah metal. Oke, kita akan cek. Yap, gearnya metal, pinionnya ini metal. Jadi dia menggunakan metal tapi tanpa bearing. Dia menggunakan bushing kuningan. Untuk gear bevelnya dia menggunakan gear bevel metal. Cuma metalnya metal char ya teman-teman, bukan metal baja heavy duty. Ya nggak apa-apa lah, setidaknya mendapatkan gear metal. Kita akan cek apakah dia menggunakan bearing atau enggak. Yap, gardan sudah terbuka covernya dan benar dugaan dia tidak menggunakan ball bearing, dia menggunakan bushing saja. Oke teman, saatnya kita untuk membuka bagian gearboxnya. Oke teman, untuk gearboxnya sudah selesai dibuka dan dilepas. Nice, kita akan coba buka untuk dalaman gearboxnya nih teman-teman. Kita akan buka terlebih dahulu yang ini, covernya motor. Oke, sudah terlepas teman-teman, dan sama dengan gearbox WPL Jimny Jangkrik, dia menggunakan gear plastik. Oke lah, nggak apa-apa. Kita mendapatkan gear plastik, setidaknya kita tahu teman-teman untuk build quality RC ini. Oke teman-teman, untuk kesimpulan RC ini ya gitu teman-teman, kita bisa lihat sendiri dan semua kita udah bongkar. Teman-teman juga bisa lihat sendiri untuk performa RC ini hampir 99% sih mirip dengan RC sebelumnya di WPL C84 Suzuki Jimny Jangkrik. Hanya saja kita mendapatkan beberapa perbedaan selain bodi yang di facelift dan berganti model di UAS 469. Kita juga mendapatkan penggantian di bagian sektor velg dan rodanya. Kemudian di bagian bumper ini juga ada penyesuaian dengan bodinya, juga bumper depan penyesuaian juga dengan bodinya. Selebihnya sih sama saja. Jadi skor untuk RC ini di angka 7,5 saja teman-teman, karena nggak ada perbedaannya signifikan selain pada bodi dan beberapa perintilannya saja. Oh iya, ada sedikit perbedaan di bagian penempatan baterai. Kalau yang di sini sudah penempatan baterai itu di bagian depan, kalau yang di Jimny Jangkrik itu penempatan baterai ada di bagian jok untuk kemudinya ya, di bawah joknya. Kita harus meletakkan baterainya di situ dan ditutup lagi dengan joknya. Overall sih 7,5 enggak terlalu jelek juga enggak terlalu bagus, karena memang mengingat RC ini di harga 700 ribuan teman-teman. Kita mendapatkan elektrikal yang sama, unity board circuit, servo yang sama di angka 9 graman. Ya, RC ini memang cocok untuk RC pemula atau RC mengawali kita main karena RC adventure ya teman-teman, karena kita suka dulu dengan desainnya dulu dah. Kalau Jimny dan UAS ini berbeda segmentasi teman-teman, karena di Jimny itu ada komunitasnya Jimny lovers di Indonesia itu banyak sekali, karena mereka punya mobil benerannya Jimny, jadi dia pengen RC-nya karena modelnya yang sama. Kalau UAS ini, ya ini kebanyakan orang di Indonesia jarang yang memiliki mobil dengan buatan dari Rusia di tahun 1972 sih. Agak sedikit jarang, tapi ya kemungkinan besar ada, cuma jarang banget teman-teman. Jadi kemungkinan RC ini untuk diminati modelnya ya agak kurang menarik daripada si Jimny Jangkrik. Oke gitu teman-teman, see you next time, sampai jumpa di lain waktu. Untuk test trailingnya kita akan pisah aja teman-teman, karena mengingat untuk test trailing membutuhkan waktu dan
akhir-akhir ini waktunya juga sangat padat sekali. Di samping kerja dan lain-lain, mengatur waktu libur dan lain-lain itu juga agak sedikit padat. Jadi kita akan tes di sesi berikutnya saja. Jangan lupa teman-teman klik tombol notifikasinya biar teman-teman bisa ngeliat gimana performa sesungguhnya dari RCC WPL UAS 469 ini di medan track off-road. Apakah layak untuk dipertimbangkan atau enggak? See you next time. Sampai jumpa di lain waktu juga. Salam satu hobi, salam satu remote. Ciao. Nah, ini kalau kita bicara Jimny yang kemarin ini gokil sih. Depan bisa dibuka kapnya sama kan, bahkan di sini bisa dikasih engine bay loh. Ini nggak ada engine bay-nya, langsung baterai. Tombol powernya agak di depan juga, oke. Kemudian pintunya ini bisa dilepas, bahkan bisa dilepas pas nih. Dan pintunya tetap bisa dibuka, pintu bisa dibuka dan pintunya sekali lagi bisa dibuka. Windshield juga bisa dibuka sama seperti di UAS. Joknya ini juga bisa dikatasin gini, bahkan jok belakangnya ini bisa dilipat, detail banget. Dan bagian belakang ini kita bisa buka dan bisa ditutup. Bahkan kita dikasih tangga juga di sini, pijakan kaki kalau kita mau, kalau ini simulasi mau naik ya, jadi persis mobil benerannya. Ini sama-sama mobil militer zaman itu. Rodanya juga sudah besar nih, profil rodanya besar, velgnya besar. Kalau ini kan velgnya kecil, rodanya kecil teman-teman, berbeda. Beda ya, tuh. Oh, gimana caranya membedakan? Nih, beda sekali. Wheelbase-nya sama, kita cek. Wheelbase-nya sih sama. Teman-teman punya 2LC ini bisa gonta-ganti posisi. Wheelbase-nya sama. Dalamannya pun sama, bawah-bawahnya pun sama. Motornya sama, elektrikalnya pun sama, yang board sedikit juga, menggunakan servo di chassis juga, listrik juga sama. Overall sih sama dengan Jimny Jangkrik, cuma ini lebih realistik lagi dari scale-nya, ini totalitas dari Jimny Jangkrik. Mau pilih mana, Jimny Jangkrik atau UAS 469 dari Rusia? Ini jarang banget yang punya. Rungkat kuwi tetep ono obate, ra usah sambat nikmati wae prosese. Sing penting kumpul seneng atine, muli mabar wis ilang beban uripe. Pasang baterai, nyalakan RC, gas sampe metre. Asik lali wayang, sing penting ngerti bojone. Pasang baterai, nyalakan RC, gas sampe metre. Unit ganti rungkat, sing penting ono kancare. Karakter custom opo gado-gado, kabeh ditompo kene siji komando, seduluran sak lawase, kumpul kabeh konco yen lagi rungkat, pilot terise ono. Omewa community. Satu hobi, satu hati, satu rasa, satu RC.